Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Sapira dengan NIM 2012-019-08 dari PAI 3J akan membahas mengenai masalah perkembangan anak autis dan penanganannya. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Ridwan SPSI Psikolog. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian autisme. Kata autisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu aut yang berarti diri sendiri dan is yang secara tidak langsung menyatakan orientasi atau arah atau keadaan. Sehingga autis dapat didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang luar biasa asik dengan dirinya sendiri. Autisme bukan suatu gejala penyakit, tetapi berupa sindroma atau kumpulan gejala di mana terjadi penyimpangan perkembangan sosial, kemampuan berbahasa, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sehingga anak autis seperti hidup dalam dunianya sendiri. Dengan kata lain, pada anak autisme terjadi kelainan emosi, intelektual, dan kemauan atau gangguan pervasif. Autisme merupakan suatu keadaan di mana seorang anak berbuat semaunya sendiri, baik secara berpikir maupun berperilaku. Keadaan ini mulai terjadi sejak usia masih kecil, biasanya sekitar usia 2-3 tahun. Yang kedua, penyebab terjadinya autisme. Penyebab terjadinya autisme yaitu yang pertama adalah faktor genetik. Lebih kurang 20% dari kasus-kasus autisme disebabkan oleh faktor genetik. Yang kedua, yaitu gangguan pada sistem syaraf. Banyak penelitian yang melaporkan bahwa anak autis memiliki kelainan pada hampir semua struktur otak, apalagi pada otak kecil. Yang ketiga, ketidakseimbangan kimiawi. Alergi terhadap makanan tertentu, seperti bahan yang mengandung susu, tepung gandum, daging, gula, bahan pengawet, penyedap rasa, bahan pewarna, dan ragi. Dan yang keempat, ada kemungkinan lain, yaitu autisme juga diduga dapat disebabkan oleh virus seperti rubella, tokso, herpes, jamur nutrisi yang buruk, pendarahan, dan keracunan makanan pada masa kehamilan. Yang ketiga, ciri-ciri autisme. Autisme ditandai oleh ciri-ciri utama antara lain, yang pertama tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, yang kedua tidak bisa bereaksi normal dalam pergaulan sosialnya, yang ketiga perkembangan bicara dan bahasa tidak normal, dan yang keempat reaksi atau pengamatan terhadap lingkungan terbatas atau berulang-ulang. Menurut Depdiknas mendeskripsikan anak dengan autisme berdasarkan satu masalah atau gangguan di bidang komunikasi. Ciri-cirinya yaitu perkembangan bahasa anak autis lambat atau sama sekali tidak ada, anak tampak seperti tuli dan sulit bicara. Yang kedua, masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial. Ciri-cirinya yaitu anak tidak melakukan kontak mata dengan orang lain atau menghindari muka atau mata orang lain. Yang ketiga, ada masalah atau gangguan di bidang sensoris. Ciri-cirinya yaitu anak autistik tidak peka terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk. Anak autistik bila mendengar suara keras langsung menutup telinga. Yang keempat, masalah atau gangguan di bidang pola bermain. Ciri-cirinya yaitu anak autistik tidak bermain sesuai dengan fungsi mainan, misalnya seperti sepeda yang dibalik, lalu rodanya diputar. Nah, yang kelima ada masalah di bidang perilaku. Ciri-cirinya yaitu anak autistik dapat berperilaku berlebihan atau terlalu aktif, dan bisa juga berperilaku kekurangan atau hipoaktif. Nah, yang keenam ada masalah gangguan di bidang emosi. Anak autistik sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa, dan menangis tanpa alasan. Selanjutnya, jenis-jenis terapi yang dapat dilakukan kepada anak autisme. Yang pertama ada terapi perilaku, yang kedua ada terapi okupasi, yang ketiga ada terapi bicara, yang keempat sosialisasi dengan menghilangkan perilaku tak wajar, yang kelima terapi biomedik dengan obat, vitamin, mineral, dan food supplement. Selanjutnya ada peranan orang tua, guru, dan masyarakat dalam perkembangan anak autis.
Yang pertama, peranan orang tua. Peranan orang tua dalam penyembuhan anak penderita autisme sangatlah penting. Selain harus melakukan pengobatan secara medis, orang tua juga dituntut bijak dan sabar menghadapi kondisi anak. Sebagian besar orang tua tidak bijak dan sabar menghadapi kondisi anak serta tidak paham dengan penyakit anaknya. Mereka hanya mengandalkan terapi tanpa berusaha mencari tahu berbagai hal yang baik dan yang buruk selama proses penyembuhan. Dalam hal ini, sangat perlu dipahami oleh para orang tua bahwa terapi harus dimulai sedini mungkin sebelum usia 5 tahun. Perkembangan paling pesat dari otak manusia terjadi pada usia 2-3 tahun. Oleh karena itu, penatalaksanaan terapi setelah usia 5 tahun hasilnya berjalan lebih lambat. Selanjutnya, peranan guru. Guru sebagai pengajar dan pendidik di sekolah memiliki peranan yang ganda, yaitu membantu orang tua anak autistik di sekolah dan membantu terapi atau pembimbing dan pelatih dalam program penatalaksanaan gangguan autisme. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik melalui suatu program terapi yang menyeluruh dan bersifat individual, di mana pendidikan khusus dan terapi bicara merupakan komponen yang penting. Namun, yang tidak boleh dilakukan oleh pihak guru, khususnya pihak lain, ialah bahwa masing-masing individu anak yang autistik adalah unik, sehingga jangan beranggapan bahwa satu metode berhasil untuk satu anak dan metode tersebut berhasil pula untuk anak autistik yang lain. Selanjutnya, peranan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam usaha membantu anak autistik dalam berbagai hal, khususnya masalah pemberian pendidikan, pelatihan, dan bimbingan di bidang pendidikan, sosial, karir, pribadi, dan keterampilan sensorik dan motorik sangatlah besar. Untuk mengembangkan potensi anak autistik sebagai makhluk sosial, maka masyarakat pendidikan dan masyarakat di luar sekolah sangat dibutuhkan kontribusinya. Kontribusi yang perlu dilakukan oleh masyarakat pendidikan ialah seperti memberikan kesempatan kepada anak autistik untuk bersosialisasi atau diintegrasikan ke sekolah umum sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, masyarakat juga perlu memberikan informasi secara jujur dan berimbang atau proporsional tentang hasil dan segala sesuatu yang berkenaan dengan penanganan pendidikan autisme dan membantu usaha sosialisasi tentang anak autisme dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan atau ada kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.